merayakan Idul Fitri berdampingan dengan warga di negara mereka berada. Di Korea Selatan, komunitas Muslim Indonesia merayakan Lebaran di tengah perbedaan kultur, namun makna silaturahim tetap terjaga dengan melakukan sholat Idul Fitri bersama. Untuk mengetahui seperti apa suasana Lebaran di Korea Selatan, sudah terhubung bersama kami Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Gandhi Sulistianto. Pak Dubes, selamat pagi. Selamat pagi para pemirsa Metro TV yang saya cintai di tanah air. Ya, Pak Gandhi, kalau kita lihat komunitas Muslim di Indonesia, di Korea Selatan itu merayakan Idul Fitri jauh dari tanah air. Seperti apa Pak pelaksanaan sholat Idul Fitri dan juga keriaan Lebaran di sana, Pak Dubes? Ya, walaupun di sini umat Muslim adalah minoritas di negeri Korea Selatan, tetapi karena jumlah WNI yang tinggal di Korea Selatan juga cukup besar, yaitu ada sekitar 46.000 orang, dan jumlah masjid dan musola yang dikelola masyarakat Indonesia ada 58 masjid dan musola, sehingga perayaan Idul Fitri ini juga meriah sekali di sini, khususnya untuk umat Muslim bersandingan dengan para warga negara dari negara-negara yang beragama Muslim yang lainnya. Dan untuk itu masyarakat Indonesia di Korea Selatan ini walaupun jauh dari keluarga mereka di tanah air, namun kami KBRI Seoul hadir sebagai keluarga mereka di Korea Selatan. Jadi kita merayakan bersama-sama dengan penuh keakraban, dan sebentar lagi saya juga harus memberikan sambutan kepada mereka. Dari sejak tadi pagi di sini sudah dilakukan sholat Id bersama di KBRI, dan juga ada nanti halal bihalal secara terbatas memang, karena 3 tahun ini kami sudah tidak pernah melakukan kegiatan terbuka seperti ini karena pandemik, dan baru kali ini kita buka dan saya melakukan open house terbatas kepada masyarakat Indonesia yang ada di Seoul, bukan di Seoul, tapi seluruh Korea Selatan dan khususnya di kota Seoul. Ya, Pak Dubes, ini kita pada tahun ini, Lebaran tahun ini, Metro TV memberi tema Damai Fitri Terangi Negeri. Kalau kita kaitkan dengan masa-masa kita saat ini menjelang tahun politik, Pak, atau sudah di dalam tahun politik sebetulnya, bagaimana kalau Anda melihat umat Muslim dan juga seluruh warga negara Indonesia yang ada di Korea Selatan melihat perhelatan politik ini? Karena ya kita harus jujur akui beberapa kali perhelatan politik malah merenggangkan keutuhan atau kekerabatan kita. Bagaimana supaya kekerabatan kita, persaudaraan orang Indonesia, khususnya di Korea Selatan, bisa tetap terjaga, Pak, di tahun politik ini, Pak Dubes? Ya, tentu saja kalau untuk kita berbicara tahun politik dan persiapan pemilu tahun 2024, kami KBRI Seoul sudah melakukan persiapan, kami sudah memiliki panitia tingkat pemilihan, dan juga sudah dilakukan pencocokan dan penelitian seluruh warga negara Indonesia yang punya hak suara untuk nantinya mencoblos. Satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, di Korea Selatan sendiri juga tahun depan akan ada pemilu juga, tapi pemilihan untuk anggota parlemen, ya. Karena pemilihan untuk anggota presiden dan parlemen di sini dilakukan secara terpisah. Pemilihan presiden sudah berlangsung dan presiden di sini dipilih untuk masa jabatan 5 tahun, sementara untuk parlemen hanya ada masa jabatan 4 tahun. Jadi ada semacam overlap sebelum pemilihan parlemen itu presiden baru sudah terpilih. Kemudian pemilihan lokal dilakukan seperti tadi untuk juga parlemen, pemilihan lokal seperti bupati. Maksud saya di sini nggak ada bupati, tapi gubernur, wali kota, dan legislatif provinsi dan kota itu dipilih untuk masa 4 tahun. Nah, untuk jabatan presiden 5 tahun hanya 1 kali masa jabatan saja.
Dan seperti di Indonesia, pemilu Korea Selatan dilakukan secara bebas Baik. dan dianggap sebagai model pemilihan yang bagus karena di sini budaya Baik, Pak malu untuk yang akan dipilih calon itu sangat keras di sini. Oke. Ya. Kita sekali lagi bergembira melihat saudara-saudara kita kaum diaspora Indonesia di Korea Selatan bisa juga terus tetap menjaga kekerabatan dan juga merayakan Idul Fitri. Terima kasih Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Gandhi Sulistianto. Pak Gandhi, selamat pagi. Mbak Nunung, kalau melihat apa yang terjadi di Korea Selatan, tadi sebelumnya kita lihat juga sholat